Kembali lagi dengan Islam Calitra, tempat di mana kisah bijak, lucu, dan penuh makna dari Abu Nawas selalu hidup dalam cerita. Pada suatu malam di Baghdad, suasana istana tampak tak seperti biasanya. Langit mendung, udara dingin menusuk, dan bahkan lentera-lentera yang biasanya berkilau tampak redup. Raja Harun al-Rashid tampak gelisah di kamarnya. Matanya tak bisa terpejam meski malam sudah larut. Dia duduk di ranjang, wajahnya pucat. "Wahai pelayan," panggilnya lirih. "Mengapa malam ini udara begitu berat dan hati ini terasa tak tenang?" Pelayan yang setia hanya bisa menunduk. "Ampun Baginda, mungkin Baginda terlalu banyak memikirkan urusan kerajaan." Namun raja menggeleng. "Bukan itu. Ada sesuatu yang ganjil malam ini. Atu merasakannya." Malam itu, raja mencoba tidur kembali, tapi suara aneh terdengar dari luar jendela, seperti bisikan angin yang membawa suara tangisan. "Tolong, tolong aku!" Begitu samar-samar terdengar. Raja terbangun dan segera memanggil pengawal. Namun, saat diperiksa, tak ada siapapun di luar. Keesokan paginya, seluruh istana heboh. Seekor kuda istana ditemukan mati tanpa sebab di kandangnya. Anehnya, di tanah di dekat kuda itu terdapat jejak kaki manusia, tapi hanya satu, seperti seseorang berjalan dengan satu kaki saja. Raja yang semakin resah akhirnya memanggil para penasehat dan ulama istana. "Aku yakin ini bukan kejadian biasa. Sesuatu yang gelap sedang menghantui istana kita." Salah satu penasehat berkata, "Baginda, izinkan kami memanggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan hal-hal yang tak terpecahkan." Dan benar saja, tak lama kemudian Abu Nawas datang, dengan senyumnya yang tenang, memakai sorban sederhana, dan membawa tongkat kayu yang selalu menemaninya. "Baginda kelihatan tak sehat. Apakah yang membuat malam istana terasa berat?" katanya dengan nada bersahabat. Raja menghela nafas. "Abu Nawas, aku mendengar suara tangis di malam hari. Kuda kesayanganku mati tanpa sebab, dan di tanah ada jejak aneh. Aku curiga ini kutukan." Abu Nawas menatap lantai lalu berkata pelan, "Kutuk tidak akan singgah di tempat yang penuh zikir, Baginda. Tapi, kalau ada dosa yang tak disadari, mungkin Allah sedang mengingatkan." Raja tampak terdiam. "Dosa? Maksudmu apa?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru meminta izin untuk menelusuri istana. "Izinkan hamba menyelidiki semuanya malam ini. Tapi jangan ada seorang pun yang keluar dari kamar." Malam pun datang lagi. Abu Nawas membawa lampu minyak dan mulai berkeliling halaman istana. Suara jangkrik terdengar pelan dan angin berdesir menembus celah-celah batu. Ketika ia sampai di kandang kuda, ia melihat sesuatu yang berkilau di tanah. Ia menunduk dan mengambilnya. Sebuah gelang emas kecil berukir nama Zahra. Abu Nawas berpikir keras. "Zahra? Bukankah itu nama selir muda yang baru masuk istana bulan lalu?" Ia segera melangkah ke taman belakang, tempat para selir biasa berjalan. Di sana tanahnya masih basah, dan di bawah pepohonan, ia menemukan jejak kaki yang sama. Satu kaki manusia. Abu Nawas menunggu dengan sabar sampai tengah malam, dan benar saja, suara tangisan itu terdengar lagi. Lembut tapi menyedihkan, seperti seseorang menyesali dosa besar. "Siapapun engkau," seru Abu Nawas, "muncullah. Aku tak datang untuk menyakitimu." Dari balik pepohonan, muncul sesosok perempuan berpakaian putih dengan wajah pucat. Ia berjalan pincang hanya dengan satu kaki. Abu Nawas mundur selangkah, tapi tak takut. "Aku
"Zahra," kata sosok itu lirih, "aku bukan manusia lagi. Aku dikutuk karena kesalahanku." Abu Nawas menatap dengan mata penuh iba. "Astagfirullah, tidak ada yang lebih berat dari dosa kepada sesama." "Lalu, apa yang bisa kulakukan?" tanya arwah itu putus asa. Abu Nawas berkata, "Kau harus memaafkan dirimu dan meminta ampunan kepada Allah. Dan aku akan menyampaikan kebenaran ini pada Baginda, agar ruhmu bisa tenang." Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap raja. Ia menceritakan semua yang terjadi. Wajah raja berubah muram. "Jadi selama ini, Zahra tidak bersalah?" "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Arwahnya tidak tenang karena kebenaran disembunyikan. Dan istana ini akan selalu dirundung kegelisahan sampai maaf itu diberikan." Raja meneteskan air mata. "Maka hari ini aku akan menghapus dosanya. Aku maafkan dan aku akan berikan sedekah atas namanya. Semoga Allah mengampuninya." Malam berikutnya, suasana istana berubah damai. Lentera-lentera berkilau terang, angin bertiup lembut, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Raja Harun bisa tidur nyenyak. Namun, yang membuatnya terkejut adalah mimpinya malam itu. Dalam mimpinya, ia melihat Zahra mengenakan pakaian putih bersih dan tersenyum kepadanya. "Terima kasih Baginda, dan terima kasih Abu Nawas yang telah menunjukkan cahaya bagi jiwa yang tersesat." Keesokan paginya, Raja memanggil Abu Nawas lagi. "Engkau bukan hanya orang bijak, tapi juga penuntun bagi hati yang gelap," katanya sambil tersenyum. Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Tidak ada yang lebih kuat dari doa orang yang bertaubat Baginda. Hamba hanya menjadi perantara agar cahaya itu kembali." Raja tertawa kecil. "Kau memang aneh Abu Nawas. Kadang lucu, kadang misterius, tapi selalu benar." Abu Nawas hanya menunduk dan berkata, "Kebenaran memang tak selalu terlihat Baginda, tapi ia selalu ada, menunggu untuk ditemukan." Dan malam itu pun, istana Baghdad kembali damai, seolah tak pernah ada badai. Namun kisah tentang Zahra, sang arwah penyesal, menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya. Karena di balik setiap ketakutan, selalu ada pengampunan. Dan di balik setiap dosa, selalu ada jalan pulang jika kita mau mencari dengan hati yang bersih. Demikianlah kisah penuh hikmah hari ini. Semoga kita belajar dari kebijaksanaan Abu Nawas yang selalu melihat dengan mata hati, bukan hanya mata dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.